Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di channel YouTube gue. Nah, di konten kali ini itu gue bakal nge-review salah satu part modifikasi dari merek VND itu, yaitu Shock VND dengan kode AK99 atau 999 B1 guys. Nah, kita langsung saja ke shocknya dulu. Nah guys, jadi ini adalah shocknya. Ini adalah VND AK99 B1 guys. Untuk bagian dari kotaknya, dia biasanya untuk VND itu dia berwarna emas. Kalau RCB kan warnanya itu cenderung warna merah ya, merah dan putih untuk tulisan RCB-nya. Kemudian untuk KTC itu dia campur warna, ada dari warna hitam, merah, kemudian ada dari abu-abu juga mungkin ada ya, gue lupa sih. Kemudian untuk shock ini bagian depannya bisa kalian lihat di sini ada tulisan VND, logo VND yang cukup besar. Kemudian pada bagian atas ini ada tulisan Premium Gold Series. Untuk pada bagian bawahnya atau bagian sini itu ada dari website dari VND-nya sendiri, ada Instagram dari VND-nya sendiri, dan ada Facebook dari VND-nya sendiri guys. Untuk beralih kita ke bagian atas dulu. Di sini ada tulisan World Class Suspension Gas Shock Absorber guys. Nah, untuk fitur-fiturnya dia sudah dikasih langsung di kotaknya seperti yang bisa kalian lihat di sini. Tapi untuk yang fitur di sini itu berbeda dengan shock yang akan gue review ya. Tapi hampir-hampir sama fiturnya, cuman yang membedakan itu beberapa bagian aja. Di sini fitur yang pertama itu adalah Adjustable Rebound Damping. Ya, Adjustable Rebound Damping guys. Dimana untuk adjustable ini yang dimaksud dari adjustable rebound damping itu adalah kita bisa mengatur atau men-setting dari rebound si shocknya sendiri. Karena shock ini udah pakai klik rebound. Kemudian untuk si bagian pelotnya juga bisa kita setting menggunakan batang besi yang dikasih langsung dari pabrikannya. Nanti bakal gue tunjukkan bagaimana bentuk dari batang besinya itu guys. Kemudian pada bagian gambar nomor 3 ini, dia itu memiliki piston damper yang diameternya sekitar 35 mm guys, jadi cukup besar untuk shock ini ya. Kemudian dia sudah menggunakan high pressure nitrogen gas type di sini gambar nomor 4. Kemudian untuk bagian bodinya ini fitur belakangnya atau bagian salah satu keunggulan dari shock ini, dia menggunakan full alloy body guys. Untuk bagian belakangnya atau bagian bawahnya hanya ini tulisannya, nggak perlu dibaca juga, itu sangat penting. Jadi untuk yang shock ini gua beli dengan harga 450 dengan harga 580 di Shopee guys, dan dengan ukuran 330. Sebenarnya ini shock aslinya kan kalau ukuran 330 itu untuk Vario ya, sedangkan untuk itu adalah 310. Cuman karena gua ingin lebih tinggi sedikit, dan untuk shock VND ini dia juga nggak mengeluarkan yang ukuran 310 dan dia hanya mengeluarkan ukuran 305, dan itu menurut gua kalau ukuran 305 tuh terlalu pendek di motor nantinya ya. Sedangkan untuk ukuran 330 menurut gue sih cukup masih ideal untuk di motor. Maksudnya masih bisa ditoleransi lah walaupun sedikit. Daripada agak rendah kan, kalau rendah itu misalnya kita boncengan kemudian masuk ke lubangan kayak ngejeduk gitu langsung ke bawah kan kalau terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi sih maksudnya agak tinggi sedikit kan nggak apa-apa lah ya. Tapi tergantung dari kalian masing-masing. Kalian bisa juga milih untuk menggunakan yang 305, tetapi itu tergantung selera kalian masing-masing guys. Nah, kita lanjut ke bagian dalamnya dulu. Jadi ini adalah isi bagian dalam dari shocknya. Ini adalah shocknya pertama, dan ini adalah part-part yang mendukung dari si shocknya ini. Kita buka part yang mendukungnya dulu. Untuk part yang mendukung dari shock ini, pertama gua dulu ya. Ada batang besi yang seperti gua bilang tadi untuk mengatur si untuk mengatur preload si shock tadi. Kemudian ada sebuah bushing. Jadi ini bushing berguna ketika kita memasang si shocknya ini, tapi pas pada bagian atas itu nggak bisa dipasang ataupun masih kelebaran ya untuk baut yang bagian motor kita itu. Jadi dikasih bushing supaya ketika kita memasang si shocknya ini pada bagian atasnya itu
dia bisa terpasang dan kita nggak perlu melakukan custom lagi ya, karena udah ada bushing yang dikasihnya. Kemudian untuk shocknya sendiri kita bahas lagi ya. Nah guys, jadi ini adalah shocknya. Ini adalah shock VND AK99B1. Cuman sebelumnya di sini gua mau ngasih info dulu. Ini shock kita nggak mendapatkan di yang namanya sarung shocknya ini. Jadi ini sarung shock kita berpisah dengan harga 30.000 kalau di daerah gua, tergantung daerah kita masing-masing juga. Kalau di daerah gua sendiri itu harganya 30.000 untuk sarung shocknya ini guys. Oke, kita buka dulu. Ini adalah shock VND AK99 itu guys. Warnanya di sini gue pilih warna hitam dengan asnya menggunakan warna gold ya. Untuk bahannya seperti yang dibilang tadi di kotaknya itu dia menggunakan full alloy body. Kemudian di sini tabungnya fungsi. Bisa dengarkan suaranya padat. Kalau yang biasanya nggak fungsi itu kalau kalian gentik seperti ini suaranya itu bakal nyaring gitu, bukan sepadat yang ini. Bisa kalian dengar kan? Oke. Jadi di sini ada logo stiker dari VND-nya sendiri, yaitu VND Suspension Unlimited Product. Oke, untuk bagian atas di sini bukan untuk setelan ya. Jadi ini fungsinya itu gue juga nggak tahu apa fungsinya, tapi ini bukan setelan. Untuk setelan dari ribbon, kalian bisa atur di bawah ini. Dia terdapat 27 klik dari si setelan ribbonnya. Semakin tinggi kalian mengaturnya ke arah kanan atau menambah kliknya ke arah kanan, itu maka semakin lama balik si bagian dampernya ini guys. Kalau kalian semakin ke kiri atau semakin berkurang dari si kliknya ini, maka dia akan lebih cepat balik si bagian ribbon atau dampernya ini. Kemudian untuk pernya ini dia cukup besar ya, dia lebih besar dibandingkan dengan shock standar. Makanya ketika kita menggunakan shock yang berbeda dari yang standar, dan mungkin gini, gue cerita sedikit ya. Kalau misalnya kalian mau naikin ban up sedikit ya dari yang standarnya, misalnya ban kalian ini yang standarnya adalah 90/90, kemudian kalian mau up ke 100/80 ya, pasti itu kan tambah lebar bagian si tapak bannya. Untuk bagian yang tapak lebar itu biasanya kalau pakai shock yang seperti ini itu bakal mentok ke bagian si pernya ini guys, tapi itu tergantung dari motor kalian masing-masing. Tapi keunggulan dari per shock yang besar ini juga itu menguntungkan bagi kita nantinya, dimana dia ayunannya ini lebih enak ya dibandingkan yang standar ya, jelas lah ya, yang namanya shock-shock variasi dengan harga 500 up itu udah cukup memadai dan ya lebih baik dibandingkan yang standar lah. Jadi ini ada setelan dari si pilotnya nanti. Cuman di sini gue ada sedikit kerusakan. Jadi kan kemarin itu kan gue mau naikin si bagian pilotnya ya, mau naikin sedikit ke atas biar mentok ke atas gitu. Tapi cuman ketika gue naikin itu malah nggak bisa, malah mentok di bagian sini guys, pas di bagian si setelan pilot ini berada gitu. Dan ketika gue memaksa ke atas malah oblak bagian si bulatannya ini ya. Jadi gue nggak mau ngerusak lagi ya, gue beliin aja segini untuk si settingan pilotnya. Selanjutnya akan gue bahas sendiri lagi adalah nggak ada kali ya, mungkin itu aja bisa gue bahas ya. Untuk bahan ya ini cukup tebal dan awet menurut gue sih untuk pemakaian jangka waktu yang cukup lama. Jadi menurut gue kalau kalian mau beli shock ini worth it. Dengan harga 580.000 kalian udah bisa mendapatkan shock dengan kualitas yang best ya. Dan juga dari salah satu merek yang cukup terkenal yaitu VND. Dan apa lagi yang bisa gue bahas? Kayaknya itu aja yang paling gue bahas ya. Untuk harga tadi kan gue udah spill itu dengan harga 580.000 di marketplace, ataupun kalian bisa juga cari yang lebih rendah dari harga yang gue dapatkan ini, tergantung di daerah kalian juga. Jadi kan dulu gue udah pakai shock ini, kalian bisa lihat reviewnya itu di video kedua gue, dimana gue review si motor gue itu si Ganteng. Jadi gue udah pakai shock ini. Untuk pemakaiannya menurut gue sih enak ya, nggak terlalu ngayun. Bukan nggak ngayun lagi, emang nggak ngayun gitu, emang enak pemakaiannya, emang best top lah gitu. Cuman emang agak sedikit ngejengkang bagian belakangnya karena ukurannya dari 330. Kalau ukuran 305 mungkin sedikit ke bawah, tapi nggak terlalu ke bawah daripada ukuran standarnya guys. Dan kemudian untuk boncengan ya, ini enak menurut gue sih. Ini betul-betul enak, nggak ngayun sama sekali menurut gue.
karena mungkin shock baru juga kali ya. Tapi ini betul-betul enak. Nggak, ini bukan sponsor, bukan gua di endorse, tapi ini menurut pendapat pribadi gua ya, dimana emang ini shock menurut gua sih best sih untuk harga 580.000 dan worth it untuk kalian beli. Untuk dibawa dalam kecepatan yang cukup tinggi, misalnya kalian larinya itu di atas 80 ya, ini shock stabil, dia stabil nggak goyang-goyang gitu. Walaupun kalian masuk ke lubang ya, tapi tergantung ya, kalau lubangnya itu besar ya pastinya ini bakal hancur juga dan kalian juga bakal hancur. Tapi kalau dia masuk lubangnya cukup lantai yang nggak terlalu dalam gitu, enak, dia ngayunya enak. Kalau minusnya palingan ya ukurannya nggak ada yang 310 sih, gue cuman itu sayangnya nggak ada ukuran 310. Kalau ada ukuran 310 mah gue bakal beli yang 310, cuman karena ukuran yang 330 ya itu sih menurut gue sih itu minusnya ya. Kalau ukuran 310 sih mungkin untuk look dari motor gue itu bakal lebih top lah ya, karena ukurannya sama dengan ukuran yang di stok standar gue sendiri. Mungkin sekian guys dari video yang dapat gue sampaikan pada kali ini. Gue mohon maaf karena gue masih belum bisa memberikan penjelasan yang baik juga, dan masih belum bisa memberikan penjelasan yang cukup lengkap mengenai shock ini. Kalian bisa tonton video YouTube dari channel-channel lain mengenai shock ini guys. Dan palingan gue cuma itu yang bisa gue sampaikan. Oh ya, gue lupa bilang ke kalian kenapa itu shock gue lepas ya. Pertama gini, ada satu proyekan yang akan gue buat di motor gue ini. Jadi proyekan ini cukup bisa dibilang besar juga kali ya, tapi nggak terlalu besar, cuma satu part yang akan gue rubah, tapi ini menentukan look dari motor gue nantinya guys. Jadi shock gue jual dengan harga yang cukup terjangkau kalau bagi kalian yang ingin memiliki shock ini dan berminat. Sebelumnya gue mau bilang dulu, tadi kan itu ada minusnya satu, di mana si bulatannya itu kan. Kemudian yang kedua minusnya itu nggak ada, selebihnya sih mulus, aman, pemakaian cuma jangka waktu kurang lebih 2 bulan, dan tidak ada bocor sama sekali. Ini shock gue palingan pakai cuma ya untuk kegiatan sehari-hari gue lah, dan gue nggak pernah pakai ini buat apa kayak standing gitu, apa sih namanya, pokoknya yang atraksi motor gitu gue nggak pernah pakai ini shock. Cuman gue pakai ya kegiatan normal sehari gimana gitu. Seperti itulah gue pakai si shock ini. Bagi kalian berminat, kalian bisa DM lagi gue di sini, atau kalian bisa kalau misalnya kalian mau rek bar itu bisa juga. Nanti gue bakal masukin ke salah satu toko marketplace nantinya, jadi kalian bisa order di sana kalau kalian mau lewat Rekbar, karena gue selain juga ordernya itu lewat Rekbar ya, dibandingkan dengan kita langsung transfer ke si orang penjualan, karena bisa jadi yang penjual itu nipu. Tapi gue nggak nipu, insya Allah gue amanah orangnya. Gue bakal langsung ketika kalian udah transfer bakal langsung kirim barangnya, insya Allah. Mungkin sekian ya, kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Gue mohon maaf apabila ada kata-kata gue yang salah, dan gue mohon maaf karena masih belum bisa memberikan informasi yang lengkap mengenai shock ini. Tapi setidaknya kalian sudah bisa menentukan apakah kalian ingin membeli shock ini atau tidak. Tapi kalau menurut gue ini worth untuk dibeli dengan harga yang reasonable sekali, dan ini merupakan salah satu shock dari merek yang cukup terkenal ya di Indonesia. Oke, gue sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.